Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi ke-8 dari mata ajaran manajemen risiko ini, maka saya akan mencoba memaparkan tentang risk control atau pengendalian risiko. Ya. Jadi, pengendalian risiko ini meliputi beberapa tahapan. Ya. Pertama adalah identifikasi dan analisis dari alternatif pengendalian yang dilakukan ya sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis risiko pada tahapan sebelumnya. Lalu kemudian membuat rencana pengendalian dan implementasi daripada pengendalian yang akan dilakukan. Ya. Nah, pada pengendalian identifikasi dan alternatif pengendalian yang dilakukan, ya tentu saja alternatifnya adalah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian dalam rangka menurunkan probabilitas dan juga menurunkan konsekuensi. Ya, jadi kita mau yang prioritas mana? Kita menurunkan probabilitas dulu atau menurunkan konsekuensi atau dua-duanya? Ya, yang baik sebenarnya adalah dua-duanya. Jadi menurunkan probabilitas itu dalam rangka prevention, kemudian menurunkan konsekuensi itu dalam rangka mitigasi. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam diagram bow tie itu ada yang menurunkan probabilitas itu adalah prevention, ya tentu saja dengan memasang barrier pada trade yang ada, lalu kemudian juga mengendalikan escalation factors. Lalu kemudian pada mitigasi untuk mengendalikan konsekuensi, ya, untuk mengantisipasi dan mencegah agar konsekuensi yang terjadi tidak melebar, begitu, tidak menjadi parah. Maka bisa dilakukan containment, lalu kemudian mitigation dan juga kemudian membangun kembali, ya, membangun kembali. Ya. Nah, kemudian restoration. Jadi tiga untuk mengendalikan konsekuensi. Apabila telah dilakukan pengendalian terhadap probabilitas maupun konsekuensi, ternyata sisa risiko masih ada. Ya, sisa risiko masih ada dan masih cukup banyak, masih cukup signifikan. Maka masih ada dua alternatif pengendalian yang bisa kita lakukan lagi. Pertama adalah melakukan transfer dari sisa risiko itu, ya, ke lembaga atau institusi ataupun kontraktor, ya, atau kemudian menghindari risiko yang ada ini, menghindari risiko yang ada, ya, itu dengan yang transfer itu bisa dilakukan dengan mengasuransikan sisa risiko tadi, dan kemudian menghindari itu dengan cara meng-hire atau mengontrak kontraktor, ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang mencakup sisa risiko tadi. Ya. Apabila ini telah dilakukan, maka yang harus kita lakukan konsiderasi ataupun pertimbangan itu adalah tentu saja faktor cost and benefit, ya, cost and benefit. Mana yang paling programnya yang paling low cost tetapi mendatangkan benefit paling banyak, ya. Lalu kemudian inilah yang menjadi pertimbangan untuk kita melakukan seleksi pada alternatif pengendalian ini. Dan kemudian setelah kita seleksi, kemudian kita rekomendasikan mana option atau alternatif dari kontrol atau pengendalian ini yang paling efektif dan efisien. Ya. Lalu kemudian kita lakukan persiapan, planning, lalu kemudian lakukan implementasi daripada pengendalian risiko yang ada. Nah, inilah tahapan-tahapan di dalam pengendalian risiko yang mesti kita pahami. Nah, di dalam pengendalian risiko ini kita juga harus mempertimbangkan hierarchy of control yang ada di bidang safety, ya. Mulai dari engineering controlnya, administrative control, lalu kemudian training and promotion sampai kepada PPA ataupun alat pelindung diri, ya. Nah, itu semua hierarchy of control ini kita combine dengan bagaimana menurunkan probability
secara engineering control, secara administratif, ya, kemudian secara safety promotion, secara safety promotion and education, kemudian dengan APD dan juga bagaimana juga dia bisa menurunkan konsekuensi gitu. Nah ini bisa digambarkan di dalam tabel ya, tabel dari risk control, dari hierarchy of control ini. Nah sementara yang penghindaran risiko tadi ya itu ada beberapa pemahaman yang bisa dilihat bahwa penghindaran risiko itu adalah keputusan untuk menghindari atau menolak risiko. Ya sebaiknya memperhatikan informasi yang tersedia dan biaya pengendalian risikonya. Jadi akan lebih besar kalau dikerjakan sendiri misalnya. Oleh karena itu barangkali nanti bisa yang kedua perlu pertimbangan kemungkinan kegagalan dari pengendalian risikonya. Yang ketiga adalah kemampuan sumber daya yang ada untuk pengendalian. Yang keempat, penghindaran risiko lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengendalian risiko yang dilakukan sendiri. Tentu saja yang kelima adalah alokasi sumber daya yang tidak terganggu. Nah inilah pertimbangan-pertimbangan ketika kita melakukan penghindaran risiko dari sisa risiko yang ada setelah dilakukan kontrol terhadap probability dan konsekuensi. Baru kemudian setelah itu selain penghindaran juga ada transfer risiko ya. Tadi yang saya kemukakan transfer risiko dengan menggunakan asuransi dan yang lain-lainnya. Inilah beberapa faktor tadi yang saya sudah kemukakan mengenai pengendalian risiko. Jadi kalau kita bisa summary, pengendalian risiko ini harus melihat tentu saja bisa menurunkan probability dan konsekuensi. Bahkan kalau dimungkinkan adalah dua-duanya. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat dengan menggunakan hierarchy of control, ya untuk menurunkan level daripada probability dan konsekuensinya. Kalau ini masih terjadi sisa risiko juga, maka dilakukan penghindaran. Dengan tadi beberapa, ada 5 faktor yang menjadi pertimbangan. Jadi antaranya adalah soal cost benefit dan kemungkinan alokasi sumber daya yang lebih efektif kalau kita transfer dihindari dibandingkan dengan kita mengerjakan sendiri. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang pengendalian risiko ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.